Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind mapping dari penelitian saya, yaitu Artificial Neural Network in Tourism Demand Forecasting. Yang pertama, pariwisata merupakan industri yang penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga untuk meningkatkan kontribusi kepariwisataan nasional, maka diperlukan sebuah perencanaan yang baik. Dan peramalan memegang peranan yang penting dalam perencanaan kepariwisataan untuk memaksimalkan manfaat dan mitigasi permasalahan dari industri pariwisata. Penelitian ini dibagi menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama mengelompokkan jurnal berdasarkan case study, purpose of study, method using, dan data approach. Kemudian, untuk case study sendiri akan membandingkan tourism demand forecasting dari beberapa negara seperti US, New Zealand, Thailand, China, Hong Kong, Vietnam, dan lain sebagainya. Nah, untuk purpose of study dilandasi dengan perkembangan sektor pariwisata yang cepat seiring dengan pertumbuhan negara-negara di dunia, dan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber penerimaan devisa negara, khususnya di bidang ekonomi, sehingga salah satu faktor penentu perkembangan pariwisata adalah banyaknya kunjungan wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dan untuk negara Indonesia sendiri, merupakan salah satu tujuan utama kunjungan wisatawan mancanegara. Pada tahun 2014, berdasarkan data penelitian, kunjungan terbanyak wisatawan mancanegara yaitu ada di Bali dengan total sebesar 39,80% terhadap wisatawan Nusantara. Selain berhubungan dengan sektor ekonomi, perkembangan pariwisata juga berhubungan dengan keputusan untuk sektor publik dan swasta seperti infrastruktur, transportasi, akomodasi, promosi, dan layanan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah dan industri membutuhkan peramalan yang akurat dari kunjungan wisatawan tersebut, sehingga peramalan dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan yang efektif. Untuk pembahasan tentang metode, salah satu jenis jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang digunakan yaitu generalized regression neural network, yaitu peramalan dengan menggunakan GRNN yang telah digunakan untuk memecahkan beberapa permasalahan seperti tingkat pencemaran dan indeks harga. Nah, di sini GRNN itu memiliki kelebihan, yaitu tidak memerlukan estimasi jumlah bobot jaringan untuk mendapatkan arsitektur jaringan yang optimal, sehingga tidak memerlukan pengaturan parameter bebas. Selain itu, proses pembelajaran cepat dalam memberikan pemetaan dari satu bagian titik ke sampel titik lainnya. Nah, untuk datanya sendiri, peramalan di sini membahas tentang peramalan time series. Nah, yang pertama, data time series itu merupakan sekumpulan data yang berdasarkan interval tertentu, dan pada peramalan data time series ini meramalkan nilai yang akan datang berdasarkan data masa lalu pada periode tertentu. Jadi, tren pola deret waktu atau time series tadi memiliki 3 jenis, yaitu time series linear, kuadratik, dan eksponensial.
Untuk jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network atau JST sendiri, merupakan upaya yang dilakukan untuk memodelkan cara kerja JST dalam melakukan tugas tertentu. Secara umum, JST itu mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan masukan, lapisan tersembunyi, dan lapisan luaran atau output. Dan setiap lapisan nanti dihubungkan melalui neuron-neuron. Nah, JST sendiri memerlukan proses pembelajaran dalam meniru sistem syaraf tersebut yang dibagi menjadi dua, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Jadi yang pertama memerlukan pengawasan atau memerlukan pelatihan untuk dapat memetakan kumpulan dari sampel input, dan memberikan output sehingga hasil diperoleh dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dan untuk unsupervised learning tidak memerlukan pengawasan sehingga jenis jaringan tidak memerlukan sampel input dan output untuk dipelajari. Jaringan ini hanya memiliki dua lapisan, yaitu jaringan lapisan input dan lapisan kompetitif. Salah satu metode dalam neural network yang sering digunakan yaitu generalized regression neural network. Nah, dalam proses pembelajarannya itu membutuhkan 3 parameter, yaitu spread, fungsi aktivasi, dan jumlah pola. Jadi, salah satu penafsiran GRNN ini dengan menggunakan analisis visual. Analisis ini dilakukan dengan mengukur hubungan variabel masukan dan variabel keluaran, sehingga akan didapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian untuk hal-hal apa saja yang ingin dicapai pada penelitian ini? Yang pertama, apakah metode machine learning yang digunakan merupakan alternatif yang layak untuk pendekatan yang sudah terstruktur untuk skenario tourism demand forecasting tertentu, dan metode manakah yang paling cocok untuk meramalkan tourism demand forecasting pada case tertentu. Kemudian metode machine learning manakah yang memberikan prediksi paling akurat, dan pendekatan pemodelan seperti apakah yang paling berhasil. Kemudian yang terakhir, seberapa seringkah metode machine learning ini harus diulang agar keakuratannya tidak berkurang. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.